Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berlayar ke pulau seberang, membawa perahu penuh harapan. Budaya baca harus terus diperjuangkan, karena itulah kunci kemajuan. Yang saya hormati seluruh elemen masyarakat yang menyaksikan pidato ini, para pendidik, orang tua, pemuda, aktivis, pemerhati pendidikan, dan seluruh warga bangsa yang peduli akan masa depan Indonesia. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Ilmiatunisa, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ajakan dan refleksi melalui pidato yang berjudul Membangun Indonesia melalui Budaya Literasi. Hadirin yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, ada sebuah adagium Latin yang berbunyi Scientia Potentia Est, artinya pengetahuan adalah kekuatan. Ungkapan ini menegaskan bahwa pengetahuan menjadi alat yang digunakan bagi manusia untuk memahami dan mengendalikan dunia. Namun, mari kita ingat bersama, pengetahuan tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari akar yang bernama literasi. Jika kita ingin melihat Indonesia bangkit, maka kita harus mulai dari hal-hal mendasar. Salah satunya adalah membangun budaya literasi. Literasi adalah fondasi dari semua ilmu dan keterampilan. Tanpa literasi, kita tidak hanya tertinggal secara akademik, tetapi juga secara sosial dan budaya. Saudara-saudara yang berbahagia, literasi saat ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis membaca dan menulis. Ia telah berkembang menjadi kemampuan memahami secara kritis, reflektif, dan kontekstual. Venus 2018 dalam Irmasari Daulay 2023 menyatakan bahwa literasi adalah keterampilan dasar yang memungkinkan seseorang memahami suatu hal dan menguasai pengetahuan dalam bidang lain. Lebih dari itu, literasi juga menyangkut kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Literasi membantu kita mengajukan pertanyaan, membentuk konsep, dan menyampaikan ide secara efektif. UNESCO bahkan menyatakan bahwa literasi adalah kapasitas individu untuk mengenali, menilai, memperoleh, mengelola, menghasilkan, menggunakan, dan menyampaikan informasi secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kondisi literasi di Indonesia sayangnya masih memprihatinkan. Berdasarkan hasil program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, skor rata-rata literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 359, jauh di bawah rata-rata global yaitu 487. Indonesia pun masih berada di posisi 10 terbawah dari 80 negara. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kebiasaan membaca sejak dini. Banyak anak Indonesia tumbuh di lingkungan yang tidak membiasakan mereka untuk mencintai buku. Di rumah, hiburan digital lebih dominan daripada dongeng sebelum tidur. Di sisi lain, kualitas pendidikan yang belum merata turut berperan. Di berbagai daerah masih terdapat sekolah dengan fasilitas minim, tenaga pendidik terbatas, dan perhatian terhadap budaya baca yang kurang. Selain itu, masyarakat kita lebih terbiasa mengkonsumsi informasi instan dari media sosial yang cenderung dangkal dan cepat hilang. Kemampuan membaca mendalam dan reflektif pun semakin jarang kita temukan. Masalah lain adalah kurangnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, terutama di daerah terpencil, serta mahalnya harga buku yang tidak terjangkau sebagian besar masyarakat.
Saudara-saudara yang berbahagia, rendahnya literasi membawa dampak serius bagi kehidupan bangsa. Generasi muda tidak terbiasa membaca akan kesulitan menyaring informasi, mudah terpengaruhi hoaks, dan lebih emosional dalam respon perbedaan. Ini dapat mengurangi toleransi sosial dan meningkatkan konflik. Selain itu, lunturnya minat terhadap sastra dan literatur nasional membuat jati diri bangsa terancam di tengah gempuran budaya global. Dalam bidang pendidikan, kemampuan membaca yang lemah akan berdampak pada prestasi belajar dan partisipasi pendidikan. Secara ekonomi, individu dengan literasi rendah cenderung sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, kita tidak boleh menyerah. Budaya literasi kita bisa ditumbuhkan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Orang tua dapat menanamkan kebiasaan membaca lewat aktivitas sederhana seperti membacakan cerita sebelum tidur atau menyediakan buku-buku menarik di rumah. Sekolah juga berperan penting dengan menjadikan literasi sebagai dari bagian seluruh mata pelajaran, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Di era digital ini, kita juga bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, misalnya melalui aplikasi seperti iPusnas dan platform pendidikan daring. Pemerintah pun perlu memperluas akses terhadap bahan bacaan dengan membangun lebih banyak perpustakaan dan pojok baca. Yang tak kalah penting adalah kerjasama berbagai pihak, mulai dari komunitas literasi, perguruan tinggi, media, hingga sektor swasta. Mahasiswa seperti kita juga memiliki peran besar dalam membangun gerakan literasi, baik melalui pengabdian masyarakat maupun inisiasi kreatif di lingkungan sekitar. Saudara-saudara yang berbahagia, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, kita memahami bahwa literasi adalah kunci utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di dunia yang terus berubah. Literasi bukan hanya soal membaca dan menulis. Literasi adalah tentang bagaimana kita memahami realitas, membedakan antara fakta dan ilusi, serta membangun narasi kehidupan yang lebih baik melalui nalar dan empati. Ketika seseorang mampu memahami bacaan, ia akan mampu memahami kehidupan. Ketika masyarakat melek terhadap literasi, maka bangsa itu sedang menanam benih peradaban. Sebab literasi bukanlah tugas satu orang, bukan hanya beban dari guru atau sekadar program pemerintah. Literasi adalah tanggung jawab kolektif, tanggung jawab saya, Anda, kita semua sebagai bagian dari bangsa ini. Mari kita renungkan di tengah derasnya arus informasi, siapa yang akan menjaga agar generasi kita tidak terseret dalam gelombang hoax dan kebencian? Siapa yang akan menyalakan lentera di tengah gelapnya ketidaktahuan? Siapa yang akan menjaga kata, menjaga makna, menjaga akal sehat? Jawabannya adalah kita semua. Kita bisa mulai dari langkah kecil namun bermakna. Membaca satu halaman sehari, membaca cerita untuk adik atau anak kita, menulis pemikiran sederhana di media sosial yang syarat makna, mengajak teman, tetangga, bahkan orang asing untuk berdiskusi dengan pikiran terbuka. Karena literasi bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga cermin kemanusiaan. Jika kita ingin bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang besar, beradab, dan dihormati oleh dunia, maka tanamkan literasi sejak dini, di rumah, di sekolah, di warung kopi, di masjid, di sawah, di layar gawai, dan di setiap sudut-sudut kehidupan kita.
Literasi adalah jembatan menuju masa depan, jalan menuju keadilan sosial, dan cahaya yang menerangi bangsa dalam kegelapan informasi. Maka izinkan saya mengajak kita semua merenungkan dan bertanya pada diri sendiri, jika bukan kita, maka siapa lagi? Jika bukan sekarang, maka kapan lagi? Jika bukan mulai dari diri sendiri, maka siapa yang akan memulai? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikan literasi sebagai gaya hidup, bukan sekadar kewajiban. Jadikan membaca sebagai kebiasaan dan menulis sebagai warisan. Karena dari literasi akan lahir empati, dan dari empati lahir kemanusiaan yang hakiki. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pemantik semangat kita bersama untuk membangun Indonesia melalui budaya literasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam peradaban. Terima kasih.